Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin join bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan nanti di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Kebetulan kita ada program atau juga promo-promo di bulan Mei ini ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan program atau promonya. Nanti untuk informasi lebih lanjut, kita bisa komunikasi langsung ketika teman-teman klik link tersebut. Nah, nanti benefit yang akan teman-teman dapatkan itu, teman-teman akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana grup ini bisa menjadi tempat atau wadah bagi teman-teman supaya mendapatkan sebuah informasi yang up to date dan juga bisa saling kenal dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, ini grup pertama ya. Jadi grup pertama itu adalah grup satu arah. Biasanya di sini adalah tempat-tempat yang dimana saya men-sharekan segala macam informasi yang up to date, atau juga berita-berita yang penting, atau juga saham-saham yang menurut kita menarik untuk kita pertimbangkan, atau kita bisa simpan di dalam portofolio gitu. Contohnya kemarin di hari Kamis ya, kita ada rekomendasi juga PTBA, ada MDKA, dan masih banyak teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini juga grup dua arah. Jadi grup dua arah ini biasanya tempat kita untuk saling berkomunikasi, tempat kita bisa saling berkonsultasi ya, dan saling kenal teman-teman satu sama lain. Jadi biasanya di sini kita bisa saling sharing gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang seperti saya tampilkan, nanti teman-teman klik aja linknya, kita akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini kita akan membuat forecasting dulu untuk pergerakan indeks IHSG ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari bottoming pergerakan indeks kita, dia udah naik cukup signifikan, kurang lebih ada 20% kenaikan indeks kita dalam beberapa waktu kemarin ya. Di sini kita lihat pergerakannya cukup impulsif. Dia cukup impulsif kalau kita lihat dari technical analysis, sebenarnya ini pergerakannya sudah cukup signifikan dan kita sebenarnya membutuhkan terjadinya koreksi teman-teman. Kita berharap sih kemarin terjadinya koreksi di area ini gitu. Kita berharap ada sebuah koreksi, tapi ternyata harganya masih lanjut rally. Yang menjadi daya tarik kita adalah flow itu masuk tidak dari bottoming-nya. Kalau teman-teman perhatikan ya, flow itu tidak masuk dari bottoming-nya. Bahkan kalau kita coba cari datanya, data historinya, kita menemukan sebenarnya foreign itu masuk di level harga 6.800 pada saat pergerakan indeks IHSG terbentuk, teman-teman. Jadi minggu kemarin itu adalah minggu yang dimana flow dari foreign itu masuknya cukup signifikan. Jadi saya rasa sih pergerakannya di dalam jangka waktu yang lebih panjang sudah mulai lebih positif nantinya. Oleh karena itu mungkin kalau nanti di beberapa hari berikutnya ada terjadi sebuah koreksi, itu justru menjadi sebuah koreksi yang wajar dan sehat, dan teman-teman mungkin bisa manfaatkan gitu, mencoba mencari saham-saham apa sih yang menarik untuk kita pertimbangkan dan simpan di dalam portofolio gitu ya. Jadi sebenarnya pergerakan indeks kita sudah mulai menarik teman-teman, dan 6.814 ini adalah level yang dimana foreign itu mulai masuk ke market kita. Nah, kita langsung saja supaya tidak berlama-lama, ada beberapa saham yang cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Saham pertama itu ada Indi. Nah, sebenarnya Indi ini salah satu saham yang kena rebalancing teman-teman ya, kena rebalancing dari MSCI. Tapi saya rasa dari technical analisisnya juga masih cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin coba trading buy di saham ini teman-teman bisa perhatikan level support kita tuh ada di 1405 ya teman-teman. Tapi kita coba genapkan di 1400 aja. Oleh karena itu kalau seandainya besok teman-teman mau coba trading di saham ini, saya rasa cukup menarik karena risikonya juga cukup terukur gitu. Nah, kurang lebih 6,4%. Kalau besok ada terjadinya koreksi, yang penting koreksinya tidak turun di bawah 1400, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi saham Indi gitu. Nah, target kita mungkin ada di area resisten, jadi kita buat di 1765 itu adalah area take profit kita untuk saham Indi. Kalau seandainya dia breakout area resisten ini, baru nanti kita akan melakukan adjustment secara technical analisisnya kembali. Oke, nah ini kita tandangkan menjadi area resisten untuk saham ini. Kita buat seperti ini plannya. Jadi ada kurang lebih capital gain-nya itu 19 sampai 20 19 sampai 20% teman-teman. Jadi target kita itu take profit-nya 1760 sampai 1800 lah kita bilang penggenapannya.
Oke, itu untuk saat ini teman-teman bisa perhatikan forecasting kita secara technical analisisnya. Selanjutnya ada ADMR. ADMR ini juga masih sangat menarik ya. Di dalam minor trendnya kita buat forecastingnya terlebih dahulu. Saya buat dulu ya. Nah, kita ambil chartnya seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, ini penurunannya cukup impulsif dan dia udah mulai merusak structure bearish-nya ya. Ini dari minor trend-nya juga dia udah mulai impulsif ke atas. Kalau kita tarik channelnya seperti ini, nah ini udah mulai menarik nih. Jadi kalau seandainya teman-teman mau coba trading buy di saham ADMR, teman-teman bisa lakukan entry besok. Take profit kita mungkin kita buat targetnya 1.200 ya paling jauh teman-teman. Jadi target paling jauh itu 1.200. Cut loss kita di bawah 900 teman-teman, di bawah candlestick Maribozu yang terbentuk hari ini, yang kemarin gitu. Jadi ratio-nya juga masih sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. TP1-nya kita lihat dulu. TP1 mungkin teman-teman bisa letak di 1050. Jadi take profit 1 untuk saham ADMR ada di 1050. Nah, oke, jadi ini untuk ADMR. Kalau teman-teman menarik, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham ADMR. Selanjutnya ada Telkom. Telkom juga cukup menarik dari technical analisisnya ya. Kalau kita tarik seperti ini kurang lebih. Nah, dia udah break dari channel trendline bearish-nya. Kita perhatikan di sini dan dia membentuk sebuah support. Nah, ini menjadi area support dia. Nah, ini menjadi area support. Kita buat tandakan dulu. Nah, kita ubah jadi warna hijau ya. Jadi untuk Telkom sebenarnya strategi kita wajib tunggu dia koreksi teman-teman. Kita nggak langsung entry, kita tunggu dia koreksi baru kita entry ya. Jadi kalau teman-teman mau entry Telkom, saran saya targetnya itu di bawah 2.700. Semakin turun semakin menarik. Yang penting harga tidak turun di bawah 2.500. Cut loss kita di bawah 2.500 untuk saham Telkom. Jadi kalau seandainya minggu depan ada terjadi sebuah koreksi di saham Telkom, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry karena secara structure market atau price action-nya ini udah mulai menarik teman-teman ya. Nah, entry kita di bawah 2.700. Ketika harga turun di bawah 2.700, teman-teman bisa mulai melakukan akumulasi buy di saham Telkom. Mungkin kita katakan di 2650 itu juga harga yang cukup oke ya untuk teman-teman pertimbangkan. Target kita mungkin teman-teman bisa letak langsung di 3.200. Ini merupakan area resisten untuk Telkom, untuk swing-nya gitu ya. Nah, saham ini cukup slow gerakannya, jadi pahami kalau seandainya teman-teman ingin trading di saham Telkom, teman-teman nggak bisa harapkan sahamnya bergerak dalam jangka pendek bisa bergerak begitu kencang gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tingkat resikonya cukup konservatif atau moderat, saham Telkom ini cukup layak untuk teman-teman pertimbangkan dan simpan di dalam portofolio. Jadi minggu depan kalau seandainya ada koreksi, teman-teman bisa pertimbangkan saham Telkom dengan target kita itu di 3.200 paling jauh teman-teman. Nah, kita ubah gini ya. Ini menjadi area resisten untuk saham Telkom. Nah, selanjutnya ada Harum. Nah, sebenarnya Harum sama Indi ini adalah saham yang keluar dari MSCI, teman-teman ya, dari small cap index-nya, tapi dari technical analisisnya kita lihat saham ini masih cukup oke nih untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Nah, kalau kita tarik channel trendline-nya di sini, seperti ini ya, kita coba tarik seperti ini. Oke, nah ini dia udah mulai merusak structure market trend bearish-nya dan saya rasa ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu dengan batasan risiko di bawah 750 gitu. Nah, kalau besok kita entry, kita lihat dulu. Cukup gede risikonya ya teman-teman kalau kita besok langsung entry. Jadi saya sarankan sih tunggu dia turun dulu nih. Kalau mau minimal di 785. Kalau teman-teman mau entry, berarti kita besok strateginya kita menunggu koreksi dulu teman-teman. Kita tunggu dia koreksi baru teman-teman bisa entry. Target kita langsung kita letak di 1.000 aja nih. Jadi saya rasa sih Indi ini masih cukup layak untuk teman-teman pertimbangkan. Target kita di 1.000. Oke.
Jadi untuk ini saya rasa teman-teman bisa pertimbangkan kalau seandainya harganya turun di bawah 750, ya mau nggak mau kita wajib melakukan namanya pembatasan resiko. Kita buat seperti ini ya. Oke, itu untuk Harum. Selanjutnya SMDR. Nah, SMDR ini juga menarik ya untuk teman-teman pertimbangkan. Ini kalau kita coba tarik channelnya seperti ini. Nah, dia udah break teman-teman. Ini ada potensi harga sahamnya lanjut rally nih. Tapi sama strategi kita dengan saham-saham yang lain, kita nggak langsung entry ya. Kita nggak langsung entry, kita menunggu harganya koreksi terlebih dahulu nih. Nah, jadi kita ukur dulu restore ratio-nya. Nah, kalau mau entry setidaknya minimal di 274 ya teman-teman. Jadi strategi kita adalah tunggu terjadi namanya koreksi di saham SMDR, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Target kita langsung di 350 untuk swingnya ya. Untuk saham SMDR TP1 mungkin teman-teman bisa ambil terdekatnya 300 lah ya. Nah, 300 boleh lah untuk paling dekatnya itu. Jadi TP1 itu ada di 300. Kalau teman-teman yakin untuk hold-nya, mungkin kita sih optimis dia bisa ke 350, apalagi secara structure market dia cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu ya. Oke, itu adalah saham-sahamnya, ada tadi INDI, ADMR, Telkom, Harum, dan juga SMDR teman-teman. Nah, semoga 5 saham ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ketika teman-teman entry di sebuah saham yang kita rekomendasikan, saya sarankan kepada teman-teman semua perhatikan trading plan-nya dan juga ukur historical ratio-nya dan juga money management teman-teman. Jangan nanti teman-teman entry HK all in ya itu salah teman-teman ya karena sebagus apapun metode teman-teman tapi tidak menjalankannya dengan money management yang bagus dan juga risiko yang terukur itu merupakan cara yang paling buruk yang akan teman-teman lakukan nanti di market. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.